Hai guys, ketemu lagi. Kali ini aku akan mengulas alur cerita film drama Korea yang berjudul Vincenzo. Jadi ini aku akan mengulas yang episode pertama dulu ya. Film ini sebenarnya menceritakan tentang seorang pengacara yang bernama Vincenzo Casano. Dia adalah seorang konsileri, yaitu pengacara keluarga mafia di Italia. Jadi dia tinggalnya di Italia ya guys, tapi sebenarnya Vincenzo ini adalah orang Korea guys. Dia mempunyai nama Korea Park Jang-guk. Oke, pada episode pertama ini diawali dengan pembakaran perkebunan anggur milik salah satu mafia yang bernama Emilio. Jadi ceritanya nih guys, sebelum bosnya Vincenzo yang bernama Fabio ini meninggal, dia menyuruh Vincenzo untuk membalaskan dendam temannya yang bernama Carlo. Jadi Carlo ini juga sudah meninggal ya, dibunuh oleh Emilio. Karena bos Fabio ini adalah teman dekat Carlo, maka bos Fabio mengutus Vincenzo untuk membalaskan dendam Carlo. Setelah tugasnya selesai, Vincenzo akhirnya bergegas pergi ke acara pemakaman bosnya ya, yakni bos Fabio. Di sana Vincenzo bertemu dengan anaknya bos Fabio yang bernama Paulo. Kemudian mereka berdua ngobrol bareng dan pada saat itu Paulo bilang kalau habis ini dia yang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai bos mafia. Nah, karena si Paulo ini tersinggung dengan perkataan Vincenzo, akhirnya si Paulo ini mengirimkan pembunuh bayaran untuk membunuh Vincenzo nih guys. Akan tetapi usaha si Paulo ini gagal guys, jadi Vincenzo tidak berhasil dibunuh. Akhirnya Vincenzo mencurigai bahwa ini adalah ulah si Paulo. Dan kemudian Vincenzo membalas dendam kepada si Paulo dengan cara meledakkan mobil kesayangan si Paulo. Dan pada saat itu posisinya Vincenzo itu lagi mau meninggalkan Italia dan terbang ke Korea. Jadi dalam perjalanan ke Korea, Vincenzo menelpon Paulo dan memberikan peringatan terakhir agar Paulo tidak mencari Vincenzo lagi. Oke, pada scene selanjutnya terlihat pengacara Hong Cha-yong yang diperankan oleh John Yo Bin sedang berusaha menyuap salah seorang mahasiswa yang bernama Sun Ho. Mahasiswa ini menjadi salah satu objek uji coba dari salah satu perusahaan farmasi yang bernama Bubble, yang pada saat itu Bubble sedang memproduksi salah satu obat pereda nyeri ya. Jadi mahasiswa ini melaporkan bahwa obat yang akan diproduksi oleh perusahaan Bubble ini mempunyai efek samping guys. Awalnya mahasiswa ini tidak mau mencabut laporannya ya guys. Tapi karena kerja keras pengacara Hong Cha-yong, akhirnya pengacara Hong Cha-yong berhasil menyuap si mahasiswa ini agar dia mau mencabut laporannya kembali. Setelah berhasil menyuap pelapor, Hong Cha-yong pagi itu akhirnya pergi ke persidangan dengan membawa bukti-bukti yang sudah dia rekayasa. Jadi dalam persidangan membela perusahaan farmasi Bubble kali ini, Hong Cha-yong menang melawan pengacara penggugat yang tak lain adalah ayahnya sendiri, yaitu pengacara Hong Yoo-chan yang diperankan oleh Yoo Jae-myung. Setelah sidang selesai, pengacara Hong Cha-yong menemui ayahnya dan meminta ayahnya untuk tidak melanjutkan tuntutannya dan mengajak ayahnya berdamai guys. Tapi ayahnya tidak setuju karena ayahnya ini merasa dia membela keadilan bagi orang-orang lemah nih guys. Beralih ke scene selanjutnya, setelah Vincenzo tiba di Korea, di bandara Vincenzo diperiksa oleh petugas keamanan karena wajahnya mirip dengan buronan yang sedang dicari di Korea. Akan tapi Vincenzo lolos karena di paspornya nama yang tertulis adalah Vincenzo Casano dengan status kewarganegaraan Korea Italia. Sedangkan yang dicari oleh petugas itu tadi, buronannya itu tadi bernama Park Jang-guk dengan kewarganegaraan
Korea guys. Jadi dia sebenarnya ke Korea itu tujuannya adalah ke Plaza Gemga. 나의 목표는 이 건물을 Karena di dalam Plaza Gemga, tepatnya di basementnya itu tersimpan kurang lebih 15 ton emas yang disembunyikan oleh konglomerat dari Tiongkok yang bernama Wong Shaolin. Jadi Wong Shaolin ini adalah teman dari Bos Fabio. Jadi ceritanya nih guys, 5 tahun sebelumnya itu Wong Shaolin menemui Vincenzo atas usulan dari Bos Fabio tentunya. Dia meminta saran kepada Vincenzo bagaimana caranya menyembunyikan emasnya agar aman dan tidak dicuri. Kemudian Vincenzo menyuruhnya membeli gedung tak terpakai dan membuat perusahaan palsu atas nama Pak Cho. Jadi emasnya ini disimpan di basement gedung ya. Jadi basementnya ini didesain sedemikian rupa agar aman untuk dijadikan tempat penyimpanan emasnya ini guys. Kedatangan Vincenzo di Plaza Gemga ini diketahui oleh penyewa gedung di plaza tersebut guys. Kemudian akhirnya mereka sepakat mencari tahu maksud dan tujuan Vincenzo datang. Setelah itu Vincenzo bertemu dengan pengacara Hong Yuchan yang tak lain adalah direktur dari firma hukum Jipuragi. Jadi firma itu juga ada di gedung Plaza Gemga ya guys. Pengacara Hong Yuchan ini diperankan oleh Yu Jae-myung. Hong Yuchan bilang ke Vincenzo bahwa dia sebagai ketua komite penentang pembangunan tidak sepakat kalau gedung Plaza Gemga ini akan dijual guys. Jadi mereka ini curiga kalau Vincenzo dan Pak Cho akan menjual gedung Plaza Gemga ya. Pada scene lain terlihat Vincenzo sedang membuka beberapa berkas dan dia teringat pada ibunya yang sedang dipenjara karena tuduhan pembunuhan palsu guys. Kebetulan pengacara yang menangani ibunya saat ini adalah pengacara Hong Yuchan. Keesokan paginya, pengacara Hong Yuchan melihat Vincenzo datang ke penjara ibunya. Tapi Vincenzo hanya melihat dari luar saja. Jadi pengacara Hong Yuchan ini tiap bulan mengunjungi ibu Vincenzo karena dia taunya ibu Vincenzo ini tidak mempunyai keluarga ya. Dan untuk kunjungan kali ini pengacara Hong Yuchan menawarkan kepada ibu Vincenzo untuk mengajukan sidang ulang. Tapi ibu Vincenzo tetap menolak guys. Setelah meninggalkan penjara, Vincenzo menemui Pak Cho. Pada saat itu Pak Cho bilang kalau ketua tim investasi dan pengembangan dari perusahaan Bubble akan datang untuk bertransaksi membeli Plaza Gemga. Pengacara Hong Yuchan mendengar kabar itu dan menawarkan tempat pertemuan di kantornya, yaitu di firma hukum Jipuragi. Karena memang Vincenzo dan Pak Cho ini tidak akan menjual Plaza Gemga, akhirnya penawaran dari perusahaan Bubble ditolak oleh Vincenzo. Vincenzo bersikeras untuk tidak menjual Plaza Gemga. Vincenzo juga menyampaikan niatnya ini kepada penyewa plaza. Akhirnya dengan sedikit keterpaksaan, para penyewa di Plaza Gemga ini berusaha untuk percaya kepada Vincenzo dan Pak Cho sebagai pemilik Plaza Gemga. Setelah itu karena perusahaan Bubble merasa tidak mempunyai jalan keluar untuk menguasai Plaza Gemga, akhirnya perusahaan Bubble mengambil jalan pintas. Perusahaan tersebut mengirim preman ke rumah Pak Cho dan menyandra anak dan istri Pak Cho guys. Karena merasa keluarganya terancam, akhirnya Pak Cho mau menandatangani surat perjanjian penjualan Plaza Gemga. Setelah menandatangani surat penjualan, Pak Cho dicelakai dengan ditabrak truk guys saat Pak Cho mengendarai mobil. Oke, beralih pada scene selanjutnya. Pagi itu pengacara Hong Chae-yong menerima surat pemutusan hubungan keluarga dari ayahnya yaitu Hong Yuchan karena Hong Yuchan tidak sejalan lagi dengan anaknya yang dia pikir anaknya lebih memilih membela orang kaya daripada orang yang lemah nih guys. Hong Chae-yong tidak terima
dengan perlakuan ayahnya. Akhirnya Hong Chae-yong pergi ke kantor ayahnya di firma hukum Jipuragi dan dia berdebat dengan ayahnya di sana ya guys. Dan saat Hong Chae-yong berdebat dengan ayahnya, datanglah gerombolan preman dari N Company yang dipimpin oleh Park Sok-du. Si Park Sok-du ini ngasih tahu kalau Plaza Gemga sudah menjadi milik perusahaan konstruksi Bubble. Dia memberi peringatan kepada penyewa untuk segera meninggalkan Plaza Gemga dan akan memberikan kompensasi yang besar pada penyewa. Para penyewa tentunya kecewa guys. Mereka merasa dibohongi oleh Vincenzo karena baru kemarin nih guys ya, Vincenzo ngasih tahu kalau dia tidak akan menjual Plaza Gemga. Akhirnya di situ terjadi cekcok antara pengacara Hong Yoo-chan dengan anggota N Company. Di tengah-tengah cekcok antara penyewa gedung dan anggota dari N Company ini, akhirnya Vincenzo muncul nih guys. Vincenzo akhirnya menyerang ketua dari N Company. Vincenzo melempar Park Sok-du keluar jendela yang ada di lantai atas nih guys. Dia mengancam Park Sok-du agar tidak melakukan pengusiran paksa karena perusahaan Bubble melakukan pembelian secara ilegal. Nah, apakah Park Sok-du akan menuruti perintah Vincenzo? Kita lihat lanjutannya di episode kedua ya guys. Sampai jumpa.